Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Saudara-saudariku terkasih, suatu kali ada seorang pastor tua setelah memberikan seminar tentang hidup berkeluarga di suatu pedesaan, ditanya oleh sepasang suami istri tentang keluhuran dan juga keindahan pernikahan Katolik. Mereka bertanya bahwa bagaimana mungkin pastor ini, Romo ini yang tidak menikah ini kok bisa menjelaskan dan menceritakan tentang suka duka perkawinan Katolik dengan sangat mengesankan. Kebetulan seminar yang diberikan oleh pastor ini memang sangat mengesankan para pendengarnya. Dan tidak lama kemudian pastor tua ini tanpa menjawab banyak kata langsung mengeluarkan sebuah korek api lalu menyalakannya. Setelah api keluar dari koreknya itu, ia menyuruh sang suami dari pasangan suami istri itu untuk memegang api tersebut. Tetapi kemudian dengan segera sang suami itu menolaknya karena dia langsung mengatakan bahwa api itu panas, Romo, jadi saya tidak mau menyentuhnya. Lantas mendengar jawaban si suami itu, sang pastor tua ini berkata, "Jika engkau tanpa menyentuh atau memegang api itu dapat mengatakan bahwa api itu panas, maka kiranya saya pun bisa mengatakan dan saya pun bisa bercerita tentang bagaimana suka dan duka hidup berkeluarga sebagaimana yang kalian jalani, meskipun tidak sepersis, tidak sesama seperti yang kalian rasakan." Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, ilustrasi yang tadi saya jelaskan, yang saya ceritakan, rupa-rupanya agak menggambarkan bagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada pesta Santo Thomas Rasul ini. Hari ini kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul, salah seorang murid dari Tuhan Yesus yang terkenal karena sikapnya dan juga karena perkataannya yang tidak percaya akan kebangkitan gurunya, akan kebangkitan Tuhan Yesus, sebelum dia melihat dan membuktikannya sendiri. Bisa jadi sikap dan juga pola pikir Thomas ini adalah pola pikir dan sikap kita juga yang kadangkala atau seringkali ingin mengetahui banyak hal, ingin membuktikan banyak hal. Padahal tentu kita tahu dan paham bersama ada wilayah-wilayah tertentu, ada sisi-sisi tertentu dalam hidup kita yang tidak melulu bisa dijelaskan. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang memang sudah terberikan sedemikian rupa sebagaimana adanya dan kita hadapi begitu saja. Dan berhadapan dengan hal-hal seperti itu, sesungguhnya dalam kacamata iman kita diajak untuk berani rendah hati dan tidak selalu terdorong untuk mencari pembuktian-pembuktian. Bahwa memang benar dalam diri kita sebagai manusia, kita dibekali, kita dianugerahi dan juga memiliki daya nalar kritis. Kita memiliki intelijensia, kita memiliki logika, kita memiliki rasionalitas sedemikian rupa yang sebagaimana tadi saya katakan, meskipun kita dibekali oleh anugerah-anugerah tersebut, tetap saja ada hal-hal tertentu yang kadang tidak berjalan sesuai dengan logika kita, bahkan juga tidak berjalan sesuai dengan rasionalitas kita sebagai manusia. Untuk itulah kita perlu ingat, kita perlu menyadari kembali bahwa kita bukan hanya makhluk yang berakal, bahwa kita bukan hanya makhluk yang memiliki rasionalitas, punya logika yang dapat dihasilkan oleh pikiran kita, tapi kita juga adalah makhluk yang punya hati, dan hati punya logikanya sendiri yang berbeda dengan logika pikiran. Untuk itulah kita mengenal apa yang disebut dengan intuisi, kita mengenal apa yang disebut dengan iman untuk mendekati hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika pada umumnya. Oleh karena itu, para saudara-saudariku terkasih, hari ini kata-kata Tuhan Yesus kepada Thomas begitu menohok karena sikap dan pola pikirnya yang tidak percayanya itu. Maka pernyataan ini pun sebetulnya bisa dikenakan kepada kita juga, terutama pada masa pandemi yang kian mengganas ini. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya."
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam masa pandemi ini kita tahu bersama bahwa orang berada dalam krisis kepercayaan. Orang berada dalam krisis-krisis yang seringkali tidak masuk akal. Nah, apakah kita juga baru akan percaya bahwa virus pandemi ini sungguh mengganas ketika orang-orang terdekat kita, ketika orang-orang tersayang kita terpapar dan juga tiada, sehingga kita baru percaya? Apakah kita harus menunggu hal-hal semacam itu dulu baru kita tidak abai, baru kita tidak menggampangkan, baru kita tidak menyepelekan anjuran-anjuran protokol kesehatan? Apakah kita harus menunggu hal-hal tersebut dulu terjadi baru kita memberikan diri untuk divaksin dan lain sebagainya? Hal ini tentu mengundang kita untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi, lebih berani peka, lebih berani bijaksana terhadap keadaan di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, dari kisah Santo Thomas ini mari kita belajar rendah hati kembali, belajar untuk melihat bahwa bisa jadi kebenaran tidak selalu terjadi di pihak kita. Kita diajak untuk belajar untuk tidak egois dalam memandang dan menilai realita. Kita sebagai orang beriman adalah orang yang mau, mampu, dan berani untuk rendah hati. Semoga iman kita yang kita miliki, iman kita yang kita jalani sungguh mendorong kita untuk menjalankan nilai kerendahan hati tersebut dan bukan malah terjadi sebaliknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,